anna nasan sak temene menungso min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam saking pira-pira sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam iku qalu ngendika sapa ashabin nabi atau nas lin nabi sallallahu alaihi wasallam maring nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba us berangkat sapa ahli dusuri wong kang sugih bil ujuri kelawan pahala, pira-pira pahala. Yusalluna padha salat sapa ahli dusur wa yasumuna lan poso sapa ahli dusur kama nasumu kaya poso sapa kita. Wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa ahli dusur bi fuduli amwalihim kelawan kelebihan hartanya ahli dusur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini secara umum memberikan gambaran, penjelasan kepada kita semua bahwasanya dulu para sahabat Rasulullah SAW itu begitu semangatnya untuk beribadah kepada Allah, dikengken beramal kebaikan, niku saling berlomba-lomba gitu, saking semangatnya. Tidak peduli dia itu orang kaya, tidak peduli dia itu orang miskin, Pak. Jadi misalnya Rasulullah mengatakan, misalnya hari ini kita berperang, semuanya berbondong-bondong ikut perang. Hari ini ada yang sakit, mari kita bantu, semuanya berbondong-bondong untuk membantu. Makanya digambarkan di hadis ini, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sugih itu mereka sholatnya seperti kita, mereka juga sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi ya Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Nah ini istilahnya apa Pak? Komplain dari para sahabat yang waktu itu atau dalam keadaan miskin, mereka tidak punya harta Pak. Kemudian komplain kepada Rasulullah seperti tadi, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu loh sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka itu loh punya kelebihan apa itu, bisa bersedekah, lah kita itu tidak bisa. Ngerti loh bahasanya, saya dipahami nih Pak ya. Jadi mereka itu komplain kepada Rasulullah SAW. Makanya Bapak, ini yang perlu ditiru semangatnya ya. Jadi semangat para sahabat untuk melakukan kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan. Makanya umatnya Rasulullah itu disebut atau dikatakan khairu ummatin, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kalian, kata Allah, atau kamu, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Namun ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud khairu ummah di situ Bapak Ibu adalah humul ladzina hajaru ma'allahi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Jadi yang dimaksud sebaik-baik umat itu adalah sahabat-sahabat yang hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ada yang mengatakan hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khosatan. Ada yang mengatakan mereka itu khusus untuk para sahabat-sahabat Rasulullah.
Lah sahabat-sahabat Rasulullah itu ada yang kita kenal dengan kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Ada yang mengatakan yang lain, Bapak Ibu, kita ini termasuk khairul ummah juga, termasuk umat yang terbaik, Pak. Kita semuanya, penting dia umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalau kita ingin disebut sebaik-baik umat, maka Bapak Ibu syaratnya adalah mengajak orang kepada kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki syaratnya, Pak. Kalau kita tidak memenuhi syarat itu, mungkin kita tidak sebut dengan khairul ummah. Loh, bagaimana caranya? Sebisa kita, semampu kita, sekuat tenaga kita. Kalau kita misalnya diberikan oleh Allah amanah, misalnya ketua takmir Pak Zaki ya ngajak jamaah atau masyarakat Sinoman ini untuk meramaikan musola. Nah, itu diantaranya. Misalnya di sini ada Pak RT misalnya, jadi punya peran, punya power misalnya, maka gunakan power itu untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, itu caranya. Loh, bagaimana kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu? Rasulullah pernah mengatakan, Pak, kalau kita melihat satu keburukan, maka rubahlah dengan tangan, ya. Maksudnya tangan di sini adalah kekuatan, tanda tangan atau peraturan. Kalau misalnya itu tidak bisa, ya, kita tidak punya kekuatan, maka rubahlah dengan Pak? Lisan, dengan ucapan yang baik. Kalau misalnya kita ini malu, misalnya ada keburukan, terus kita ini malu untuk mengingatkan dengan hati. Berarti dengan hati di sini adalah mendoakan supaya orang yang berbuat buruk itu atau lingkungan yang buruk itu bisa menjadi baik. Hadis ini memberikan motivasi, semangat, ibrah bagi kita semua terkait kondisi para sahabat Rasulullah yang sangat senang sekali, gemar sekali untuk berbuat kebaikan walaupun mereka tidak punya apa-apa, tidak peduli kaya maupun miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, boleh kita itu membicarakan seseorang atau sekelompok orang dari sisi kebaikannya, Pak. Betul apa? Jadi membicarakan orang atau sekelompok orang atau orang lain, tapi yang dibicarakan ini apa? Kebaikannya, bukan keburukannya, Pak. Bukan keburukannya. Baik orang tersebut sampun sedo atau sudah meninggal ataupun belum meninggal. Misalnya Cak Hari ini sregep jamaah di musola. Nah, ini mboten apa-apa, diceritakan, disampaikan, diceritakan, enggak apa-apa, karena dari sisi kebaikannya. Pak siapa? Pak Brais ini muadzinnya musola Al-Majid. Nah, nek gak diadani Pak Brais, wong-wong gak teko misalnya gitu. Jadi sisi baiknya boleh. Kenapa ini diperbolehkan, Bapak Ibu rahimakumullah? Dulu para sahabat, ya, itu sering menceritakan kebaikannya pendahulunya, Pak. Ya, pendahulunya seperti Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali khalifah yang keberapa? Sayyidina Ali, Pak? Yang ke Sayyidina Ali 4. Yang pertama sinten? Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali ini sering menceritakan, Pak,
Sayyidina Ali itu ketika Abu Bakar sampun sedo, sampun wafat, itu sering menceritakan kepada putra-putranya, pada sahabat-sahabat setelah bahwasanya nama As-Siddiq yang kita kenal, yang bersama nama Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking ininya, saking baiknya. As-Siddiq itu artinya apa, Bapak? As-Siddiq itu yang mempercayai atau yang membenarkan. Kenapa dikatakan As-Siddiq, Bapak? Karena benarkan apapun yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan As-Siddiq, Pak. Rasulullah pernah Isra Mi'raj. Kemarin kita bahas sedikit Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang itu kalau secara kasat mata butuh perjalanan yang luar biasa panjangnya, tapi itu dilaksanakan hanya dalam tempo sehari semalam atau semalam saja. Lah, yang pertama kali orang yang membenarkan itu sinten? Abu Bakar. Makanya dikatakan As-Siddiq. Atau misalkan di sini ada orang yang sregep ke musola, dikatakan apa? As-Sabiq misalnya. As-Sabiq sinten Pak Zaki? Nek subuh biasanya pertama kali datang. Pak terus jadi melihat kebaikannya, betul apa niki? Saged dipahami, Pak. Atau ngeten, kita menceritakan kisah-kisah para pahlawan. Misalnya kita menceritakan pada anak kita cerita sinten pahlawan nasional, Pak, yang kita ketahui, yang kita kenal, Imam Bonjol. Kita menceritakan Imam Bonjol kepada anak-anaknya. Yang kita ceritakan yang baik-baik saja. Oh, Imam Bonjol itu orangnya tegas, orangnya pemberani, membela rakyat dan sebagainya. Jadi yang kita ceritakan itu boleh, Pak. Sekali lagi, menceritakan kebaikan orang, walaupun orangnya itu sampun sedo ataupun masih hidup, itu diperbolehkan dalam hal ini. Saged dipahami nggih? Pun. Yang ketiga, Bapak Ibu, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita itu boleh untuk iri kepada orang lain. Dalam artian apa? Iri akan kebaikannya. Angsal, Pak. Angsal. Lah, dalam riwayat ini disebutkan ada dua hal yang kita itu boleh iri kepada orang lain, Pak. Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnataini. Jadi tidak boleh hasad, tidak boleh iri hati kecuali atas dua hal. Yang pertama apa? Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Laki-laki atau seseorang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian membelanjakan hartanya kepada kebenaran. Jadi kita boleh, Pak, iri kepada orang yang suka membelanjakan hartanya untuk kebaikan, untuk pembangunan, untuk ini, untuk itu. Betul apa? Dalam artian kita boleh iri kepada wong sugih sing luman. Saged dipahami, Pak, ini. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, iri kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu, dia menggunakan ilmunya dan mengamalkannya. Betul apa? Jadi iri dengan dua orang itu. Ada orang kaya, luman, ya Allah, mugi-mugi saya bisa seperti orang itu nggih, bisa punya uang banyak, bisa punya harta banyak, kemudian harta itu saya belanjakan. Betul apa? Atau ya Allah, kok ada tetangga saya ini kok pinter, anaknya kok pinter, saya kok iri dengan dia, iri dengan orang itu. Saya berharap saya juga bisa pinter, bisa mengamalkan ilmu, dan juga bisa menjalankannya dan juga bisa mengajarkannya. Ini buatan apa-apa. Jadi ada dua yang kita itu boleh iri, Pak. Cuman Bapak Ibu,
di beberapa kesempatan saya pernah menyampaikan ada beda antara hasad dan ghibthah. Masih ingat nih Pak Zaki? Pernah tak sampaikan. Hasad itu artinya iri hati Pak. Ghibthah itu juga iri hati, sama. Bedanya kalau hasad, iri hati itu mengharapkan nikmat orang yang diiri itu hilang. Ya, jangan kembali ke pandangan Mbak. Kalau misalkan kita ini pernah iri dengan orang lain, kemudian mengharapkan hartanya atau kebaikannya itu hilang, maka itu namanya hasad. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita mengharapkan kebaikannya itu tidak hilang, hartanya itu tidak hilang, dan kita berharap seperti dia dalam kebaikannya, maka ini namanya ghibthah. Bedanya itu. Sakit ya? Bon. Yang ketiga, Bapak Ibu, kemarin kita sempat menyebutkan ya, ada amalan yang ringan ya, kemarin ya. Apa kemarin Pak? Bacaan tasbih berarti apa? Subhanallah. Bacaan tahmid berarti alhamdulillah. Bacaan tahlil berarti la ilaha illallah. Kemudian bacaan takbir Allahu Akbar. Lah, ini Bapak Ibu, ini kalau kita ucapkan sebagaimana hadis tadi, ini termasuk sedekah, termasuk apa? Sedekah. Jadi sahabat tadi atau orang-orang yang tidak punya tadi di antara sahabat tadi mengklaim kepada Rasulullah, komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu loh sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka itu bisa apa? Bisa bersedekah, mereka punya harta, tapi kita tidak punya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu jangan usah khawatir, walaupun kamu itu tidak punya harta, walaupun kamu itu tidak punya uang, tapi ada amalan yang itu bisa kamu lakukan, yang itu merupakan berpahala, yaitu apa? Bacaan tasbih subhanallah, bacaan tahmid alhamdulillah, bacaan takbir Allahu Akbar, bacaan tahlil la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu ada kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nek saged bacaan ini jangan sampai terlewatkan untuk dibaca setiap hari, karena berpahala yang luar biasa, bisa memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampun. Kemudian hadis ini Bapak Ibu ini juga menjelaskan kepada kita ada di kemaluan kalian sedekah. Jadi kemaluan kita ini juga bisa bersedekah Pak, maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah berhubungan suami istri. Sakit nggih, walaupun pun sepuh Pak jenengan gak enak no. Dan sempatkan nggih, disempatkan untuk berhubungan suami istri. Pak Cep masih kuat gitu. Bu, tasbih ya Bu. Oke. Kenapa Bapak Ibu? Karena wafi bud'i ahadikum shadaqatun. Di setiap kemaluan kalian ada sedekah Pak. Dalam artian apa? Kalau jenengan laki-laki suami memberikan nafkah kepada istrinya berhubungan suami istri, maka itu juga termasuk sedekah Pak. Okay. Jadi walaupun hal-hal yang agak tabu untuk dibicarakan, tapi sebenarnya itu bernilai sedekah. Makanya Bapak Ibu, walaupun ini bulan puasa, nek saged malamnya nggih tetap memberi jatah kepada istri kita. Nggih iki sing ngekeki jatah suaminya apa ibunya yang ngasih jatah? Nggih nggih, saged dipahami nih Pak nggih. Pun. Nah, ini hadis itu membicarakan itu. Yati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Rasul tadi mengatakan, di setiap kemaluan kalian ada sedekah. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mungkin ya kalau kita ini
menyalurkan syahwat kita, menyalurkan hasad kita kepada istri kita, ada pahala di situ, kata sahabat. Dan Rasulullah mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizlun. Tahukah kalian, wahai sahabat, kalau misalnya jenengan kamu meletakkan atau menyalurkan hasadnya di tempat yang haram, di tempat yang bukan istrinya, apakah itu ada dosa di situ? Mereka sudah mengatakan, iya jelas dosa Rasulullah. Sama dengan ini, kalau kita tempatkan menyalurkannya di tempat yang halal, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita menempatkannya di tempat yang haram, maka kita dapat dosa, Pak. Saya dipahami, Pak?